berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar 3.6, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dalam masa pandemi ini, tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini kita laksanakan secara virtual bersama saya, Dani Anggriawan, guru UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi pembelajarannya mengenai apa? Nah, untuk materi pembelajaran sebelumnya, kita belajar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ini adalah materi pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran mode daring dengan pendekatan dan model pembelajaran saintifik peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Contoh surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat surat pribadi atau bahkan pernah membuat surat pribadi? Coba kalian perhatikan, amati baik-baik. Sudah? Baik, jika sudah, kita lanjutkan. Berikut adalah contoh surat dinas. Jika tadi contoh surat pribadi, sekarang ada contoh surat dinas. Coba kalian amati dan perhatikan contoh surat dinas tersebut. Sudah? Baik, jika sudah, kita lanjutkan. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. Apakah ada yang tahu pengertian surat pribadi dan surat dinas? Pengertian surat pribadi disampaikan sebagai pribadi atau secara perseorangan, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan hal-hal resmi, kelembagaan, instansi, atau kedinasan. Ini adalah pengertian surat pribadi. Selanjutnya, pengertian surat dinas. Berisi hal-hal yang bersifat kedinasan atau keorganisasian, misalnya surat permohonan izin, surat pemberitahuan, surat undangan rapat, surat pembatalan kontrak kerja, surat resmi permohonan maaf, dan sebagainya. Ini adalah pengertian surat pribadi dan surat dinas. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Baik, jika sudah bisa dipahami, kita lanjutkan. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Yang kelima, format surat bebas.
Ini adalah ciri-ciri surat pribadi. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri surat dinas. Jika tadi ciri-ciri surat pribadi, sekarang ada ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan kop surat. Nah, jika tadi ciri-ciri surat pribadi tidak menggunakan kop surat, lain halnya dengan surat dinas. Surat dinas menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Oke, yang kedua, nomor surat. Surat dinas menggunakan nomor surat ya, jika tadi surat pribadi tidak menggunakan nomor surat ya. Nah, jika surat dinas ini ada nomor suratnya, lampiran dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku ya. Jadi menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku ya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Nah, jika tadi surat pribadi bahasanya bebas, dengan catatan harus santun ya. Nah, jika surat dinas ini bahasanya harus baku ya. Baik, yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat ya. Yang keenam, format surat tertentu ya. Baik. Berikut adalah ciri-ciri surat dinas ya. Apakah sampai sini dapat dipahami? Ya. Jika dapat dipahami, kita lanjutkan. Struktur surat pribadi. Ini adalah struktur surat pribadi. Dan ini adalah contoh surat pribadi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini terdapat garis biru ya, menunjukkan struktur surat pribadi ya. Strukturnya ya, coba kalian perhatikan. Yang pertama ada alamat, tempat, dan tanggal pembuatan surat ya. Nah, ini sudah ada ya. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf pertama. Yang keempat, ada isi surat. Yang selanjutnya ada penutup surat. Lalu salam akhir dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama. Ini adalah struktur surat pribadi ya. Baik, kita lanjutkan. Struktur surat dinas ya. Jika tadi struktur surat pribadi ya, sekarang struktur surat dinas. Ada 3 bagian ya. Yang pertama, kepala surat atau kop surat ya. Yang pertama ini ada kop surat. Kop surat itu berisi identitas dan alamat organisasi atau instansi terkait. Nah, di sini sudah ada garis-garis biru ya, menunjukkan struktur surat dinas. Selanjutnya ada tanggal surat. Lalu ada nomor, lampiran, dan perihal. Selanjutnya ada orang yang dituju beserta alamatnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada isi surat. Meliputi salam pembuka ya. Lalu isi surat ya. Lalu ada penutup isi surat. Selanjutnya yang ketiga ada penutup surat. Meliputi salam penutup, lalu nama, jabatan, dan organisasi atau instansi terkait. Selanjutnya ada tanda tangan dan diakhiri dengan nama yang jelas. Nah, ini adalah struktur surat dinas. Baik, sampai sini apakah dapat dipahami? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya. Kaidah kebahasaan.
Yang pertama, ejaan yang disempurnakan, meliputi penulisan huruf, penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca. Ya, itu adalah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, kalimat efektif dan tidak efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat, guna, dan bisa menyampaikan maksud atau gagasan kepada pendengar atau pembacanya. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya. Yang ketiga, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut ya. Ini adalah kaidah kebahasaan ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana penjelasan materi tentang surat pribadi dan surat dinas? Apakah bisa dipahami? Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Materi pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Baik, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa sukai, bagikan, dan langganan. Terima kasih. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.